Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Informasi selanjutnya, Provinsi Bengkulu akan menjadi tuan rumah untuk peringatan Hari Malaria Sedunia. Kegiatan yang akan dipusatkan di Kabupaten Seluma ini diharapkan dapat membantu dan memotivasi Bengkulu dalam proses eliminasi malaria. Dipilihnya Provinsi Bengkulu sebagai tuan rumah Hari Malaria Sedunia, selain karena Bengkulu masuk 6 besar penyumbang malaria se-Indonesia, tetapi juga karena beberapa bulan terakhir endemik malaria di Provinsi Bengkulu sangat tinggi. Pada kegiatan ini juga akan ada deklarasi dan penandatanganan oleh para bupati di Provinsi Bengkulu untuk siap mendukung program pemerintah dalam menekan dan mengeliminasi angka malaria di daerah masing-masing. Selain itu, akan ada sosialisasi dan pembagian kelambu kepada beberapa desa sasaran di Kabupaten Seluma. Paling tidak kan perhatiannya bertambah lah, dan juga menjadi pusat untuk bagaimana Bengkulu yang satu-satunya untuk di Sumatera ini yang masih tinggi malaria ini mendapat prioritas lah untuk program malaria ke depan. Provinsi Bengkulu menargetkan akan eliminasi malaria pada tahun 2020 mendatang. Saat ini, ada 3 kabupaten di Provinsi Bengkulu yang telah mendapatkan sertifikat eliminasi malaria dari Kementerian Kesehatan, yaitu Kabupaten Rejang Lebong, Lebong, dan Kepahyang. Ria Hardianti, Kompas TV Bengkulu. Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional Yandri Susanto menyatakan peraturan mengenai calon tunggal pilkada akan ditambah, seperti jumlah perolehan suara yang sebelumnya hanya 50% plus 1 menjadi 70%. Saat ini DPR RI masih terus melakukan pembahasan mengenai revisi Undang-Undang Pilkada. Menurut Sekretaris Fraksi Amanat Nasional DPR RI Yandri Susanto, pihaknya akan memasukkan peraturan mengenai calon tunggal dalam pilkada. Tetapi peraturan tersebut tidak akan jauh berbeda dengan peraturan pada Pilkada 2015 lalu. Hanya saja, perolehan suara yang didapatkan akan ditingkatkan menjadi 70%. Tidak lagi 50% plus 1 seperti pilkada pada tahun 2015. Selain itu, dalam revisi Undang-Undang Pilkada ini, EKTP akan menjadi acuan sebagai data untuk DPT dan diyakini bisa meminimalisir DPT ganda dan DPT yang telah meninggal dunia, tetapi masih belum bisa diterapkan pada pilkada tahun depan. Calon tunggal itu sesuatu yang boleh dan dihalalkan dalam pilkada. Karena itu sudah keputusan Mahkamah Konstitusi sifatnya final dan mengikat, maka itu akan kami masukkan dalam satu pasal nanti. Sistem pemilihannya? Sistem pasalnya seperti kemarin, setuju tidak setuju. Tapi kemungkinan kami akan menaikkan tingkat partisipasi yang harus memilih. Kalau kemarin kan PKPU mengatakan 50% plus 1. Kemungkinan kami akan naikkan sampai 70%. Pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada direncanakan akan selesai pada masa sidang 4 tahun sidang 2015-2016 pada 29 April. Sehingga bisa digunakan untuk pelaksanaan Pilkada serentak 2017 mendatang. Ria Hardianti, Kompas TV Bengkulu. Saudara, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR RI telah menyepakati rencana pembentukan haluan negara sebagai dasar pembangunan nasional. Saat ini, MPR telah mengumpulkan bahan dari berbagai daerah, kalangan, dan tokoh se-Indonesia. Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR RI tengah membahas pembentukan haluan negara dengan melakukan kunjungan ke 50 kampus perguruan tinggi se-Indonesia dan menggelar forum group discussion atau FGD dengan kepala daerah dan dosen-dosen untuk mengumpulkan bahan terkait hal ini. Menurut Zulkifli Hasan selaku Ketua MPR RI, setelah 18 tahun reformasi, dirasakan perlu adanya haluan negara untuk menentukan bagaimana pembangunan Indonesia ke depannya. Wacana formulasi mengenai hal ini juga telah disepakati pada keputusan MPR masa jabatan sebelumnya, yaitu tahun 2009-2014. Apa tahapannya? Karena ini amandemen Undang-Undang Dasar harus hati-hati. Ya, kita berkunjung ke seluruh provinsi, akan berdialog FGD dengan 50 kampus perguruan tinggi. Setelah itu nanti dengan ahli-ahli hukum pakar tata negara,
dengan kementerian lembaga, dengan para gubernur, para bupati, nanti public hearing dengan rakyat, dan pada akhirnya nanti kita akan tanyakan kepada rakyat seperti apa. Mudah-mudahan bahan itu bisa terkumpul setahun inilah, ya, sehingga tahun nanti bisa menjadi bahan MPR untuk bersidang. Zulkifli optimis pada masa jabatan anggota MPR RI saat ini, pembahasan mengenai pembentukan haluan negara ini akan selesai, sehingga dapat digunakan dan berlaku untuk masa jabatan selanjutnya. Ria Hardianti, Kompas TV Bengkulu. Mulai 1 Mei mendatang, Badan Pusat Statistik akan melakukan sensus ekonomi. Seluruh kegiatan ekonomi mulai dari pedagang keliling hingga usaha online akan didata. Pelaku usaha pun diharapkan dapat memberikan data dengan jujur guna kesuksesan sensus ekonomi. Ekonomi kita, bangsa Indonesia. Selain sensus penduduk dan sensus pertanian, Badan Pusat Statistik juga akan melaksanakan sensus ekonomi yang dilaksanakan pada tahun 2016 ini. Sensus ekonomi dilaksanakan tiap 10 tahun sekali, yaitu pada tahun yang berakhiran angka 6. Pada tahun 2016, sensus ekonomi akan dilaksanakan selama sebulan penuh, yaitu pada tanggal 1 hingga 31 Mei. Di Provinsi Bengkulu, sebanyak 1.764 petugas sensus akan mendata seluruh kegiatan ekonomi kecuali sektor pertanian. Semua kegiatan ekonomi akan didata, mulai dari perusahaan yang terdiri dari bank, hotel, supermarket, dan restoran, pemerintah seperti sekolah dan rumah sakit, usaha rumah tangga seperti pedagang keliling, dan juga usaha online. Data sensus ekonomi ini nantinya dijadikan sebagai landasan pengambilan kebijakan, perencanaan, serta evaluasi pembangunan. Untuk itu, pelaku usaha diharapkan dapat berpartisipasi pada sensus ekonomi dengan memberikan data perusahaan dengan jujur. Pelaku ekonomi di Bengkulu untuk menerima dengan baik petugas sensus ekonomi, dan jangan khawatir, pelaksanaan sensus ini adalah gratis dan semuanya dilengkapi dengan identitas yang jelas. Semua petugas sensus ekonomi itu akan memakai topi, rompi, dan mempunyai name tag. Jadi itu barangkali supaya kita tidak ada keraguan untuk menerima petugas sensus ekonomi di lapangan, terutama kepada Bapak Ibu para pelaku usaha di Bengkulu. Itu yang. Aden Gulto menambahkan, perusahaan tidak perlu khawatir memberikan data pada petugas sensus nantinya, karena data yang diberikan akan dijamin kerahasiaannya. Natalia Soneta, Kompas TV, Bengkulu. Saudara, kami akan jeda sejenak dan selanjutnya akan kembali dengan informasi. Puluhan gram narkotika jenis sabu diamankan polisi. Tetaplah bersama kami.